Halo guys, ketemu sama gue Nanda Persada di program Nanda Tanya. Program yang akan nanya-nanya. Jadi jangan minta jawaban sama gue. Gue sebenarnya mewakili jari-jari netizen. Ini kan lagi rame banget dibahas tentang ada beberapa teman artis yang mempertanyakan di program talk show mereka beberapa teman ini katanya kena teguran KPI karena tidak memakai masker. Sedangkan teman-teman host presenternya udah merasa dia udah jaga jarak, sebelum masuk ruangan udah ada protokol kesehatan, udah ada yang di swab, udah ada yang di rapid, ada yang di bawah pengontrolan pengawasan secara protokol kesehatan yang sudah safe, sudah aman mestinya. Termasuk para krunya semua. Tapi tetap kena teguran KPI ketika salah satu hostnya tidak pakai masker, sehingga si yang bersangkutan host ini memprotes, mempertanyakan kenapa kena sanksi programming, kena sanksi, dia kena sanksi. Program talk show. Nah, padahal dianggap lebih aman talk show tuh jaga jarak gitu ya. Nah, pertanyaannya ya jangan cuma talk show dong gitu. Bagaimana dengan syuting sinetron, syuting film? Pertanyaan juga bukan soal kecemburuan treatment atau penanganan atau apapun, tapi ada juga pertanyaan bagaimana caranya ya orang bermain sinetron. Ini kita lihat nih di sini adanya. Ini ada pertanyaan. Kalau yang main sinetron dan karakternya nggak pakai face shield, masker piye? Itu yang nanya tuh ada tuh. Presiden Janjukers. Ada juga yang nanya, yang main sinetron pakai masker semua dong bang. Kan salah satu acara TV ngebayangin deh kalau semua sinetron terbaru pakai masker semua. Ekspresi sedih, senang, ketawa, tangis tak terlihat. Hanya dari mata-matamu memancarkan cinta, walah jadi nyanyi. Nah, film, sinetron itu acting. Acting itu bermain dengan emosional, dengan ekspresi, dengan penekanan kata-kata yang kebayang gak sih kalau ketutup masker penuh? Kamu tahu gak sih aku tuh, nah, gimana ya? Kita akan tanya ini, jadi gue sifatnya nanya. Gimana menurut teman-teman pemain film, pemain sinetron, penontonnya juga? Kira-kira dengan pakai masker itu dapat gak pesannya, emosionalnya, dan lain-lain? Ini kita berbicara di luar dari tentunya tetap syuting apapun, kegiatan apapun harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, ada beberapa syuting sinetron yang katanya kena teguran lagi. Katanya ada kerumunan massa datangin lokasi, ada kerumunan, akhirnya kena denda. Yang disalahin PH-nya karena antusiasme orang nonton. Terus kena juga ke sinetron yang nggak boleh, sempat kena sanksi. Nah, di pemain sinetron juga harus dengerin juga suaranya, bukan cuman presenter host talk show. Karena sinetron dan film adalah sama-sama bagian dari industri kreatif. Jadi kita jangan mengkotak-kotakan nih host talk show protes. Oke, setuju, oh ya, semua host talk show presenter belain. Terus gimana dengan sinetron? Jadi kayak ada gap seolah-olah ya. Tapi gue percaya pasti akan ada solusi, akan ada komunikasi yang baik. Maksudnya bukan ke sana mungkin. Artinya adalah keadilan. Nah, di sinetron film itu gimana? Yang gue tahu, yang kita semua tahu, industri ekonomi kreatif, industri seni, entertainment kita lagi terpuruk parah. Mungkin nggak tahu ya, banyak banget artis yang nggak ada kerjaan sekian lama. Ini level artis loh. Terus pemain film, pemain sinetron, kru-krunya ribuan. Itu kita ngobrol di dalam suatu asosiasi ya, kebetulan saya juga bergabung di salah satu asosiasi di ekonomi kreatif, di Ekraf. Itu ngebahas itu. Nah, kita ribut soal masker gitu. Padahal masker adalah bagian dari SOP, protokol kesehatan. Tapi yang ributnya itu soal yang talk show, merasa tidak adil, sinetron gimana, film gimana. Nah, terus pertanyaan lagi, apakah industri sinetron dan film kita akan mati ke depan ketika semua harus dipasang masker? Karena yang tadi. Nah, di sini ada juga nih statement dari legislator di DPR, unsur konten edukasi prokes protokol kesehatan disisipkan di skenario sinetron. Jadi yang ngomong ini artis juga yang jadi anggota DPR. Iya, Boy. Dibilang para pembuat sinetron dan film bisa menunjukkan klip atau disclaimer bahwa mereka melakukan swab antigen sebelum syuting.
Sehingga penonton tahu bahwa syuting dilakukan di lingkungan yang risiko penularan COVID-nya rendah. Jadi kalau dibilang, ada yang bilang tuh teman kita tuh artis, kalau adegannya seperti biasa dan tidak ada pakai masker, masyarakat melihat, oh seolah-olah boleh dong nggak pakai masker, berarti kita udah normal. Ya nggak begitu juga, Bambang. Kan ada, bisa dikasih keterangan di situ, edukasinya ada. Sebelum syuting sudah melakukan ini itu, sebenarnya itu mungkin bisa jadi solusi. Jadi intinya, jangan sampai kita jadi pada ribut untuk hal-hal yang bisa kita bicarakan, komunikasikan. Dan ada solusinya. Dan yang saya tahu, di luar negeri, industri film udah berjalan. Tom Cruise sudah syuting. Kalau nggak salah Mission Impossible. Ini nih, sini ada nih. Tuh, Tom Cruise murka ke kru Mission Impossible karena langgar protokol kesehatan. Tom Cruise, bos. Yang main nih. Udah levelnya itu. Dan dia orang yang sangat care tentang COVID juga. Dia marah banget. Dia bilang apa coba? Dia marah-marah, dia bilang, Anda bisa menceritakannya kepada orang-orang yang kehilangan rumah mereka. Karena industri kita tutup. Itu tidak akan meletakkan makanan di atas meja mereka atau membayar pendidikan perguruan tinggi mereka. Hal-hal itu yang selalu bersamaku setiap malam saat hendak tidur. Masa depan industri sialan ini, kata Tom Cruise. Masa depan industri. Come on, Tom Cruise. Jadi dia minta maaf. Jadi dia menegur krunya, dia minta maaf. Tapi ini kita harus melakukan ini, industri harus berjalan. Harus ada solusi. Nggak bisa lagi kita sekarang ya, kita ngomong tentang ribut soal masker, pakai masker atau nggak masker. Dan setahu gue, syuting filmnya nggak pakai masker. Tapi nanti kita lihat datanya ya. Lihat datanya nanti. Jadi artinya, mestinya Indonesia, kita semua harus cari win-win solution. Jangan ribut untuk hal-hal yang kurang produktif dan mestinya ada solusinya. Nah, untuk KPI nih, lagi sorot nih teman-teman KPI. Hai KPI. Jadi mungkin sosialisasinya, komunikasinya yang perlu dijelaskan. Kenapa program ini kena, program itu tidak kena, program ini kena, yang itu tidak kena. Jadi terus juga bukan soal masker aja loh. Tayangan yang mendidik tidak mendidik itu juga perlu diperhatikan karena banyak komentar dari netizen, kenapa sih, makanya kan namanya nanya nanda tanya, kenapa sih KPI ngurusin itu sedangkan masih banyak tayangan yang sifatnya tidak mendidik. Mending kan konsen ke situ. Kalau soal protokol kesehatan sudah pasti itu udah nomor 1 gitu. Jadi semoga ke depan ada solusi yang baik, industri kita bisa bangkit lagi karena ketika industri tidak bisa bangkit, ribuan orang kehilangan lapangan pekerjaan, apa jadinya negara ini, industri ini? Dan sesama teman-teman seniman, pekerja seni juga bisa paham ini dan jangan cuma jadi polemik. Semoga ada solusi. Jawabannya apa? Ya nanti silakan dijawab oleh yang bersangkutan. Namanya juga nanda tanya, ya kan? Ya oke, guys. Salam sehat selalu, semangat. Sampai ketemu. Bye.